Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan, kiranya Kau akan memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami terima lawatan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita hari ini untuk datang menyembah Tuhan kita yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari yang bersyukur sama-sama nyanyikan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu, oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Ini ungkapan syukur setiap kami Tuhan karena kebaikan-Mu yang boleh kami alami Tuhan hari demi hari. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia, bersyukur.
Ini ungkapan syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan di dalam rumah-Mu kami mau memuji, mau bersorak. Sebab kami percaya Kau Tuhan kami bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Boleh saya lihat semua tangan-tangan yang terlambai merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan kita baik dan sampai selamanya Tuhan kita akan tetap baik, amin. Kita mau sama-sama bertepuk tangan, yang di atas, yang di bawah. Kita mau suka cita, kita mau semangat memuji Tuhan. Oke. Woo. Yang bersuka cita setiap hari ini, sama-sama sorakan haleluya. Kami akan selalu
katakan haleluya. Biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan. Dan siang hari ini saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, yang siap memberikan pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Bersama memuji Tuhan. Segala yang bernafas kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara disilahkan duduk kembali. Yes, kami bangga Tuhan. Punya Allah yang hebat. Engkau Allah Tuhan perisai kami yang hidup. Dan kami mau nyatakan di hadapan bahwa Engkau adalah anugerah terindah, anugerah termanis dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Maha Tahu, Allah yang setia. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku
segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dengan hati yang penuh syukur, bersama-sama nyatakan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, rinduku. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama angkat kedua tangan kita. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau termanis Tuhan, Kau yang terindah. Mari sama-sama angkat pujian yang lebih lagi. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Meriahkan surgamu, meriahkan pujian syukur. Hanya Tuhan adalah yang setia. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh kasih-Mu indah Tuhan, Kau yang termanis. Oh, terpujilah namamu, terpujilah Kau Yesus Tuhan. Di sana yang manis, kami sembah Kau yang baik dan setia. Kau yang selalu ada, Kau yang maha tahu isi hatiku dan kerinduanku. Kau Allah yang sangat peduli pada kami. Amin. Kau Allah yang selalu mengerti kami, Tuhan. Kami punya Engkau, maka dengan itu kami punya segalanya, Tuhan. Kau lebih dari cukup untuk kami.
kami mau nyatakan Tuhan, dengan hati yang penuh syukur, bahwa Engkau adalah anugerah kami yang termanis dan terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Jemaat Tuhan saja katakan, Yesus, Kau. Katakan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh. Oh, lebih dari cukup bagi kami Tuhan. You are everything for us. Yesus, Kau terbaik. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Sekali lagi nyatakan. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan ini kami dikuatkan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus naik membawa tawanan ke sorga. Efesus 4 ayat 8-10 berkata demikian, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali. Tidak ada pemimpin agama, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang sama seperti Yesus. Karena Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Nah, apa manfaatnya Tuhan Yesus naik ke sorga? Dia naik untuk menyiapkan rumah di sorga bagi kita. Sehingga ada jaminan pasti keselamatan kekal bagi setiap orang percaya. Dia juga naik ke sorga untuk menjadi pengantara dan pembela kita. Iblis selalu mendakwa kita di hadapan Bapa Surgawi. Tetapi Yesus menjadi pengantara kita yang selalu membela untuk kepentingan kita. Haleluya. Dia juga naik ke sorga untuk mengutus Roh Kudus-Nya. Sehingga Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita dimanapun kita berada. Tetapi satu hal yang saya mau bahas hari ini, manfaat dari kenaikan Yesus ke sorga yang mungkin tidak terlalu sering dibahas adalah Dia naik ke sorga untuk membawa tawanan-tawanan dan mendudukannya di hadirat Bapa. Ada beberapa kebenaran yang saya mau bagikan. Yang pertama, Yesus turun ke Hades ketika dia mati. Saudara sekalian, tahukah Anda kemanakah roh Yesus ketika dia mati? Apakah dia ke sorga
Apakah tetap dalam kuburan? Apakah dia pergi ke neraka? Tidak. Alkitab menunjukkan bahwa ketika Yesus mati, dia turun ke alam maut, ke dunia orang mati yang dalam bahasa Yunani adalah Hades. Bahasa Ibraninya adalah Sheol. Dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20a dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Yesus waktu mati dia turun ke alam maut, ke Hades, untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh. Nah, jangan salah sangka, ini bukan menginjili supaya orang bertobat. Karena Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu dihakimi, bukan diinjili ulang. Kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan itu sekarang ketika kita ada di dunia, bukan setelah kita mati. Kata memberitakan Injil yang dipakai di dalam ayat tadi itu berasal dari kata Yunani keruso. Artinya to proclaim, not to evangelize. Memproklamirkan bahwa dia menang atas maut. Memproklamirkan bahwa dia Tuhan yang mengalahkan setan. Dan bukan memberitakan Injil supaya orang-orang bertobat. Dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara, sebelum kebangkitan dan kenaikan Kristus, maut seolah-olah memiliki otoritas absolut atas hidup manusia. Namun kenaikan Yesus memastikan bahwa pintu maut tidak lagi terkunci dari dalam. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, Hades, alam maut, dunia orang mati, telah kehilangan taringnya. Mengapa? Karena sang pemegang kunci ada di tahta Allah. Dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, bagi orang percaya yang sudah meninggal, kematian bukan lagi perjalanan menuju kegelapan yang tanpa kepastian, melainkan jalan untuk diam bersama Tuhan di tempat yang Ia telah siapkan di sorga. Nah, kita perlu tahu bahwa dalam perjanjian lama semua orang yang mati, baik orang benar maupun orang fasik, pergi ke alam maut atau dunia orang mati. Bahasa Ibraninya Sheol. Nah, Sheol dipahami sebagai dunia orang mati atau tempat penantian bagi semua orang yang telah meninggal tanpa memandang apakah mereka itu orang benar atau orang fasik. Mazmur 89 ayat 49. Sheol digambarkan dalam perjanjian lama sebagai negeri yang gelap dan kelam pekat. Ayub 10 ayat 21. Tidak ada aktivitas, seakan dianggap tidur. Pengkhotbah 9 ayat 10. Mazmur 6 ayat 6 mencatat bahwa di dunia orang mati tidak ada yang bersyukur kepada Allah. Dan Ulangan 32 ayat 22 berkata bahwa dunia orang mati atau Sheol itu berada di bagian dunia yang paling bawah. Tetapi dalam perjanjian baru kita tahu ada progressive revelation, yaitu pewahyuan yang lebih jelas. Sehingga kita memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang dimaksudkan dengan dunia orang mati. Dunia orang mati disebut dalam bahasa Yunani Hades. Ini adalah tempat penantian bagi roh orang mati yang ternyata dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi. Yang pertama adalah tempat penderitaan bagi orang yang tidak percaya, seperti dalam kisah Yesus tentang Lazarus, orang miskin yang percaya dan orang kaya. Orang kaya itu sudah merasakan nyala api, walaupun ini belum neraka, belum Gehenna, baru Hades, baru alam maut. Dan dia merasa sangat kehausan. Dan dia kemudian minta tolong kepada Abraham supaya Lazarus ini bisa memberikan air minum kepada dia. Tetapi Abraham berkata, tidak mungkin dari sini pergi ke sana atau sebaliknya dari sana pergi ke sini. Sebab ada jurang yang tak terseberangi yang memisahkan.
Saudara, jadi Hades itu dibagi dua. Tempat penderitaan bagi orang yang tidak percaya. Yang kedua adalah tempat penghiburan bagi orang percaya. Yang disebut sebagai pangkuan Abraham. Jadi bahasa gampangnya dunia orang mati dibagi dua, non AC sama AC. Kira-kira seperti itu saudara. Ya, tempat buat orang tidak percaya sudah ada penderitaan, tetapi bagi orang percaya penantian, tetapi sudah lebih nyaman. Nah, ini semua dicatat dalam Lukas 16 ayat 22, 23 bahkan selanjutnya. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 16 tadi ayat 19 sampai 31, orang kaya dan Lazarus itu digambarkan tidak tidur, tapi bisa merasakan nyeri karena nyala api atau kenyamanan di pangkuan Abraham. Di dunia orang mati, orang masih bisa berpikir, mengingat keluarganya yang masih hidup. Mampu berkomunikasi satu dengan yang lain. Bukan ke dunia ya, tetapi di Hades tersebut. Ini menunjukkan memori dan identitas diri tidak hilang. Dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 dituliskan bahwa jiwa-jiwa para martir di bawah mezbah bertanya, berapa lama lagi ya penguasa? Nah, berarti mereka memiliki kesadaran akan waktu, akan keadilan, dan situasi yang sedang terjadi di bumi. Saudara, dalam Filipi 1 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan bahwa diam bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Nah, jika kematian adalah kondisi tidak sadar, seperti pingsan panjang, maka tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk menganggapnya jauh lebih baik daripada melayani di bumi. Hades adalah tempat transit sementara sebelum hari penghakiman terakhir. Karena dalam Wahyu 20 ayat 13 dan 14 dikatakan, Hades atau dunia orang mati, alam maut, akan dilemparkan ke lautan api, yaitu neraka, Gehenna dalam bahasa Yunaninya. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dia berkuasa penuh atas maut, dia berkuasa penuh atas Hades. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut, maksudnya Hades, tidak akan menguasainya. Berarti orang yang percaya kepada Yesus itu diberi kuasa untuk menang atas Hades karena Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Kebenaran kedua, Yesus memindahkan orang dari pangkuan Abraham ke sorga. Efesus 4 ayat 8-10 tadi menyatakan bahwa ketika mati, Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah, Hades, lalu naik ke tempat tinggi, yaitu langit di atas semua langit, maksudnya ke sorga. Dia turun ke Hades, dia naik ke sorga sambil membawa tawanan-tawanan. Siapa yang dimaksudkan? Inilah roh orang-orang benar dalam masa perjanjian lama yang keluar dari Hades menuju sorga. Saudara, itu termasuk Abraham, Adam dan Hawa, kemudian Ayub, Daniel, nabi-nabi dalam perjanjian lama. Pendek kata, semua orang percaya yang berada dalam Hades di masa perjanjian lama sekarang melalui kebangkitan dan kenaikan Kristus dibawa langsung ke sorga. Bahkan kini bagi orang yang percaya di masa perjanjian baru, termasuk masa kini, kalau saudaramu meninggal minggu yang lalu, maka mati berarti diam bersama dengan Tuhan, bukan lagi menunggu di Hades. Karena 2 Korintus 5 ayat 8, Paulus berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi mati artinya menetap pada Tuhan, pindah tempat. Dari jalan kesusahan, kota kematian, menjadi jalan bahagia, kota Yerusalem baru. Jadi mati bagi orang percaya itu cuma tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk bah. Apa yang kita takutkan? Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 dan 23 menyebutkan bahwa mati dalam Kristus adalah keuntungan. Mengapa? Karena mati dalam Kristus adalah pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Berarti Hades kini hanya berisi orang-orang yang menantikan penghakiman.
yang akan diadili di tahta putih yang besar, lalu kemudian dimasukkan di dalam Gehenna lautan api. Kenaikan Kristus ke sorga memastikan tidak ada lagi transit di Hades bagi mereka yang ada di dalam Dia. Dengan naiknya Yesus dalam tubuh kemuliaan, sorga kini dihuni oleh manusia. Yesus adalah manusia pertama yang masuk ke kemuliaan ilahi dengan tubuh fisik yang telah dimuliakan, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Kita ingat Yesus adalah Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Maka kalau Yesus menjadi yang sulung yang bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan, ini menjamin bahwa tubuh kita pun yang percaya akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Nah saudara, satu hal yang menarik pada waktu Yesus ada di kayu salib, dia berjanji kepada penjahat yang bertobat dan percaya kepadanya. Dalam Lukas 23 ayat 43 dia berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus yang dimaksudkan Yesus kepada penjahat di salib itu, apakah pangkuan Abraham, yaitu tempat nyaman di Hades, ataukah sorga? Nah mayoritas teolog penafsir Alkitab berkata bahwa yang dimaksudkan dengan Firdaus itu, yang dijanjikan oleh Yesus pada hari itu kepada penjahat adalah pangkuan Abraham. Yaitu tempat penantian orang benar yang penuh sukacita di alam maut. Yang terpisah dari tempat penderitaan. Nah karena Yesus belum bangkit dan belum naik ke sorga secara fisik, maka dia turun ke tempat orang mati untuk menyatakan kemenangannya. Namun setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, istilah Firdaus dalam perjanjian baru mulai merujuk pada surga. Firdaus dari kata Latin paradisos atau paradise dalam bahasa Inggris sama dengan sorga, tahta Allah. Hal ini bisa terlihat dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4 di mana Paulus menyebut Firdaus berada di tingkat yang ketiga dari langit. Jadi pada waktu Yesus dan penjahat itu mati, hari Jumat Agung, mereka berada di Firdaus. Maksudnya di pangkuan Abraham, di Hades. Namun setelah Yesus naik ke sorga, maka orang yang percaya yang ada di Firdaus atau di pangkuan Abraham, dipindahkan oleh Yesus ke sorga yang kekal. Yang ketiga, Yesus kini di sorga, tapi kelak di langit baru dan bumi baru. Penting dipahami bahwa sorga di belakang langit biru sebetulnya bukan tujuan akhir kehidupan kita umat manusia. Di sorga kini, orang kudus memang berada dalam kondisi roh atau jiwa yang tidak bertubuh. Ini adalah kondisi yang indah namun belum lengkap. Roh jiwanya di sorga tapi belum pakai tubuh kemuliaan. Namun nanti pada saat Yesus turun kembali, dia akan membawa jiwa-jiwa itu untuk disatukan kembali dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Ini dicatat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14-16. Jadi kelak kita akan masuk ke tempat yang telah diperbarui total oleh Allah tanpa dosa. Itulah langit baru dan bumi baru. Inilah tujuan akhir manusia yang utuh, di mana tubuh, jiwa, dan roh kita itu diselamatkan, disempurnakan, dan kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Dengan demikian, surga pada masa kini bisa disebut sebagai the intermediate state, yaitu keadaan antara, bukan final state. Roh orang percaya yang sudah mati ada di sorga, di belakang langit biru, tapi belum bertubuh kemuliaan. Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1-4 menggambarkan kondisi ini dengan istilah telanjang. Roh memiliki kesadaran penuh, memori dan emosi, namun dia tidak memiliki instrumen untuk berinteraksi dengan dunia materi. Ia berada dalam dimensi spiritual murni. Ini adalah masa istirahat. Dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi fokus utamanya adalah kontemplasi dan persekutuan batin dengan Tuhan. Tapi belum ada aktivitas pemerintahan atau kerja secara kreatif seperti yang dirancangkan semula bagi manusia. Meskipun berada di sorga dan bahagia,
ada semacam kerinduan untuk pemulihan total. Roh di sorga sadar bahwa sejarah belum selesai dan tubuh mereka masih ada di bumi dalam bentuk debu. Setelah kedatangan Yesus yang kedua, roh tersebut akan disatukan dengan tubuh yang telah dimuliakan. Seperti Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, dia akan pakai tubuh kemuliaan. Bisa makan walaupun tidak harus makan. Lukas 24 ayat 41-43. Dia bisa disentuh namun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu murid-murid berkumpul dalam kondisi pintunya terkunci, Yesus hadir di tengah mereka, di tengah ruangan yang tertutup itu. Ini adalah tubuh yang solid namun spiritual. Manusia dirancang untuk mengelola ciptaan. Dengan tubuh kemuliaan ini manusia tidak hanya duduk di awan, melayang-layang, tapi memerintah bersama Kristus di bumi yang baru. Karena menurut Wahyu 21 ayat 2-3, Yerusalem baru yang kini di sorga, di belakang langit biru, akan turun dari sorga kemana? Ke bumi yang baru. Tubuh inilah yang memungkinkan kita melakukan aktivitas fisik spiritual dalam harmoni total. Ini bukan darah dan daging ya. Karena darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun ini tubuh yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Dengan tubuh kemuliaan segala keterbatasan biologis, sakit, lelah, tua, cacat akan hilang. Namun identitas fisik unik kita tetap ada. Nah, mengapa tubuh ini menjadi penting? Karena roh tanpa tubuh di sorga seperti seorang pianis hebat yang tidak memiliki instrumen atau pianonya. Dia jago hebat, tapi pianonya nggak ada di situ. Jadi bagaimana orang akan tahu bahwa dia seorang pianis hebat? Ia mungkin tahu musiknya, merasakan melodinya, tapi tidak bisa memainkannya untuk didengar oleh dunia. Nah, tubuh kemuliaan ini ibarat instrumen sempurna yang diberikan Tuhan agar melodi roh kita bisa bergema di seluruh alam semesta yang baru itu. Yang keempat, Yesus membangkitkan orang kudus perjanjian lama. Dalam Matius 27 ayat 50-53 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah saudara, ayat-ayat yang baru kita baca ini merupakan salah satu ayat sulit dalam Alkitab. Sesuatu yang tampaknya misterius. Kok tiba-tiba waktu Yesus mati, orang-orang mati itu bangkit. Wah, apa zombie atau apa ini? Tetapi beberapa penafsir menyebut ini adalah kebangkitan awal yang menegaskan kemenangan Kristus atas maut. Coba kita dalami. Siapa mereka? Alkitab berkata mereka adalah orang-orang kudus yang telah meninggal. Berarti mereka orang beriman dari zaman perjanjian lama yang menantikan janji keselamatan Mesias. Identitas spesifiknya tidak disebutkan. Namun mereka dikenal oleh orang-orang di Yerusalem pada saat mereka menampakkan diri. Yang kedua, mengapa mereka bangkit? Menunjukkan bahwa kematian Yesus bukan kekalahan, melainkan serangan langsung terhadap kuasa maut. Ayat 52 mencatat waktu Yesus mati pada hari Jumat, terjadilah gempa bumi dan bukit batu terbelah serta kubur-kubur terbuka. Lalu ayat 53 mencatat mereka baru keluar dari kubur dan masuk ke kota sesudah kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Berarti Yesus tetap adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Seperti yang dicatat dalam Kolose 1 ayat 18. Yang ketiga, mereka menampakkan diri kepada siapa dan untuk apa? Alkitab berkata mereka masuk ke kota kudus, Yerusalem. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, kemungkinan besar kepada keluarga atau orang-orang beriman yang mengenal mereka semasa hidup. Agar kesaksiannya menjadi valid. Semua orang tahu bahwa mereka mati. Sekarang mereka hidup pada waktu Yesus mati dan kemudian bangkit. Mereka adalah saksi hidup bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus.
Yang keempat, nah ini penting, dengan tubuh apa mereka bangkit. Nah memang ada dua penafsiran yang berbeda. Alkitabnya pasti benar, tapi penafsiran tentu kita harus lihat mana yang paling cocok. Ada yang berkata mereka bangkit dengan tubuh fisik biasa, seperti Lazarus yang mati, bangkit lalu mati lagi. Jadi mereka hidup kembali untuk sementara waktu sebagai tanda bahwa Yesus mengalahkan maut, tapi kemudian mereka mati lagi secara alami. Mungkin saja hal itu terjadi. Tetapi ada pandangan kedua yang mungkin lebih banyak orang setuju juga. Yaitu mereka sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu mereka masuk ke Yerusalem setelah Yesus bangkit. Karena Yesus harus menjadi yang pertama, yang sulung dari antara orang mati. Dia yang pertama mengenakan tubuh kemuliaan. Baru kemudian beberapa orang khusus ini juga mendapatkan tubuh kemuliaan. Banyak teolog meyakini ini adalah tubuh yang dipersiapkan untuk kenaikan ke sorga. Tampaknya mereka naik ke sorga bersama dengan Yesus pada hari kenaikannya ke sorga. Banyak bapak-bapak gereja meyakini ini sesuai dengan Efesus 4 ayat 8 bahwa orang-orang kudus ini adalah tawanan yang dibebaskan dari Hades, bagian orang benar, yaitu pangkuan Abraham. Dan mereka naik ke sorga bersama Yesus saat peristiwa kenaikannya sebagai piala kemenangan pertama dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, secara spiritual ternyata ada hal-hal yang sangat mendalam yang mungkin belum bisa kita pahami secara jelas sekali karena kita belum mengalaminya. Tetapi dimensi spiritual yang disampaikan oleh firman Tuhan begitu luar biasa. Yesus naik bukan hanya menyediakan tempat di sorga, tetapi ada pergeseran yang sangat radikal di dalam alam loh. Bagi kita percaya kalau kita mati, kita tidak lagi di Hades. Kita langsung ketemu dengan Yesus di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga. Tetapi kita belum pakai tubuh kemuliaan. Nanti waktu Yesus datang kembali, kita akan diberi tubuh kemuliaan. Kita akan memerintah bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan dalam kerajaan kekal yang disebut sebagai langit baru dan bumi yang baru. Oh, betapa dalamnya hikmat Tuhan, rahasia Tuhan. Betapa kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup ini di dalam dosa. Tapi hidup harus takut kepada Tuhan, berkenan kepada Dia, menyambut kedatangannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan janjinya. Yesus naik ke sorga, membawa tawanan-tawanan ke sorga. Dan dari sorga Dia akan datang untuk memerintah bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk rahasia firman-Mu yang dalam. Mungkin kami belum bisa menerima atau mengerti 100%, tapi kami percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan semuanya amat sangat baik bagi kami. Bahkan yang tidak pernah terpikir Tuhan siapkan begitu rinci, begitu rapi, supaya akhirnya kami mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Biar kami lebih mengasihi Engkau, kami takut kepada Tuhan, hormat, menyegani Engkau. Karena Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau adalah Sang Hidup yang telah menang atas maut. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, yang telah menguatkan iman kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Kau biarkan terus sertai setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, tempat di mana kami digembalakan. Biarkan Kau terus sertai, berikan kekuatan untuk gembala kami. Biarkan gembala kami bisa terus menjadi teladan iman untuk kami semua. Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan, orang anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini diberikan kekuatan
dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikan, diberkatilah pertumbuhan rohanimu, diberkatilah kemanapun engkau melangkah. Engkau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Terus ikuti ibadah online dan bagikan video ini jika Anda terberkati kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati. Besar kemuliaan